Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghibatu utawi iki iku bab nerangake ngrasani ghibah, menggosip. Hiya utawi al-ghibah iku dzikru akhika, nuturake sedulur ira, nuturake sedulur ira bima kelawan barang yakrahu kang sengit sapa akhika ing ma, bima kelawan barang yakrahu kang sengit sapa akhika ing ma, walau fi wajhihi senajan ing dalem arahe akhika, senajan ing dalem arahe akhika. Kaqaulika kaya pengucap ira, fulanun a'waju, fulanun a'raju, fulanun utawi fulan wong suwiji iku a'raju wong pincang, pincang sikile apa jenengane tidak sampurna siji. Au fasikun utawa fasik, au fakirun utawa fakir, au qasiru thiyabi utawa cekak pira-pira pakaiane, dadi apa jenengane cigrang. Turidu hale ngarepake sapa sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono qaul, mengkono-mengkono ucapan, bidzalika kelawan mengkono-mengkono qaul tanqisahu ing ngasorake ing fulan, tanqisahu ing ngasorake fulan. Jadi membicarakan orang lain, di mana seandainya orang yang dibicarakan itu tahu tentang pembicaraanmu, maka dia tidak suka. Itu namanya ghibah. Artinya orang yang sedang dibicarakan itu tidak sedang berada dalam majelis pembicaraan. Jadi misalnya awake dhewe ngomong wong liya sing diomongake iku ora ana ning kene. Tur seandainya wong sing awake dhewe omongake iku kok sekirane ngerti utawa krungu apa sing awake dhewe omongake iku dhek ora seneng. Walau fi wajhihi, meskipun sing awake dhewe bicarakan iku ya pancen nyata. Pancen nyata apa yang ada pada dirinya. Jadi meskipun apa adanya, meskipun apa adanya, ya kan? Tapi seandainya dia tahu, perkiraannya seandainya dia tahu kok dia tidak suka, maka itulah disebut ghibah. Lawang yang nyata saja itu tidak diperkenankan atau dalam bahasanya disebut ghibah, apalagi kalau yang kita bicarakan itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu nanti disebut fitnah, kan gitu. Lebih kejam dari hanya sekedar ghibah. Ini pengertian secara umum, nggih, kados mekaten. Jadi membicarakan, menyebut tentang orang lain, ya, tentang saudaramu, ya kan, dengan sesuatu apa yang seandainya dia tahu itu dia tidak suka, meskipun apa-apa yang dibicarakan tadi itu nyata ada pada dirinya. Gitu. Di sini dicontohkan misalnya fulanun a'rajun, dia iki pincang, wah kayak iki wongnya pincang misalnya. Kita membicarakan tentang fisik orang lain, ketidaksempurnaan fisik orang lain. Misalnya pincang, ya orang mung sekedar pincang, misalnya kerong misalnya, itu, atau misalnya pendek, gitu. Pokoknya kekurangan secara fisik orang lain itu kita bicarakan. Gitu. Terus atau kefasikan orang lain. Ini kadang yang menjadi
sulit bagi kita. Jadi kita membicarakan tentang kefasikan orang lain itu sebenarnya juga tidak boleh kan itu. Selama nanti ada tendensi untuk menghinakan kan itu. Karena nanti ada pengecualian di mana ghibah itu diperbolehkan selama tidak ada tendensi untuk menghinakan. Karena dalam konteks-konteks tertentu, misalnya dalam persidangan atau karena kita agar orang yang mendengar cerita kita itu tidak terjerumus sebagaimana orang yang kita bicarakan. Misalnya, kowe iki aja kekancan karo si A. Lah napa si A ki ngene kekurangannya disebutkan, kefasikannya disebutkan. Itu tidak apa-apa. Karena dalam rangka agar orang yang kita ajak bicara itu tidak terjerumus atau ora melu-melu wong sing awake dhewe bicarakan. Tapi kalau dalam rangka untuk menghinakan orang yang kita bicarakan itu, maka itulah yang disebut dengan ghibah. Au faqirun atau wong kere misalnya, kemaki misalnya. Nah, itu termasuk. Itu kan hal-hal yang sebenarnya nyata kan itu. Dia seorang fakir, kita bicarakan kefakirannya. Dia seorang yang fasik, kita bicarakan kefasikannya. Dia orang yang tidak utuh, tidak sempurna anggota fisiknya, kita bicarakan ketidakkesempurnaan fisiknya. Itu kan nyata. Tapi belum tentu ketika kita membicarakan itu kemudian orang yang kita bicarakan tahu itu kemudian dia suka. Gitu. Bisa jadi karena kita melebihkan dan itu kita punya potensi itu kan gitu. Misalkan kita membicarakan kekurangan orang lain itu seringkali kita punya potensi untuk melebihkan. Sehingga tidak hanya sekedar sesuai, tapi kadang menambahkan sesuatu yang tidak semestinya. Al-qasiru thiyab di sini, atau dia itu sukanya memakai baju yang ketat atau lah baju apa klambi kaya ngono kok isih dienggo misalnya kan itu. Dhek senengane iki nek nggo klambi ora rapi misalnya. Itu kan artinya kita membicarakan hal-hal yang sebenarnya ya biasa-biasa saja. Tapi di situ tadi catatannya turi tu bidzalika tankisu. Selama yang diharapkan itu adalah untuk menghinakan, merendahkan, ngasorake kan gitu. Tapi kalau tujuannya bukan untuk ngasorake dan tujuan lain yang itu justru di situ ada manfaat lain yang lebih besar, ya maka itu nanti istilahnya hibah-hibah yang dirukhsah kan, diberikan keringanan. Ini hibah. Wa asbabuha utawi pira-pira sebabe hibah iku thamaniyatun ana 8. Ini sebabnya al-hasadu suwiji drengki. Iki wingi hasad wis dibahas kan. Iri tur drengki gitu. Tidak suka. Wa syifa'ul ghaidi. Lan mari jengkeli. Maksudnya mari jengkel lagi, kadang awake dhewe itu merasa puas ketika membicarakan keburukan orang lain. Misalnya gek jengkel karo seseorang, si A katakan. Awake dhewe kadang saking jengkel iku nek durung membicarakan eleke, kadang malah sampai misuh-misuh. Itu kadang urung mari, tidak reda kemarahan kita. Kejengkelan awake dhewe ora mari. Makanya kadang tendensinya kan seperti itu. Jadi awake dhewe iki saking jengkele justru kemudian unek-unek iku metu kabeh. Tapi ketika unek-unek itu metu, itu kadang keblabasan kan itu. Jadi tujuannya itu pengen merendahkan yang kita bicarakan. Itu kadang tendensinya seperti itu. Wa iradatu tarafu'i lan ngarepake keluhuran. Jadi membicarakan aib orang lain dengan tujuan ingin dihormati, kan gitu. Dan ini biasa terjadi. Jadi membicarakan kekurangan orang lain atau kelemahan orang lain dengan harapan orang yang kita ajak bicara itu kemudian menganggap kita lebih baik. Gitu. Dan ini kan bahaya itu.
Itu apalagi dalam konteks keilmuan kadang seperti itu, atau kadang bahkan dalam ceramah-ceramah yang dibungkus dalam ceramah keagamaan kadang juga seperti itu. Jadi kadang merendahkan organisasi lain, kadang merendahkan cara paham, cara pandang orang lain agar jamaahnya itu mengakui kehebatan ustadznya misalnya. Itu kan kadang seperti itu. Itu juga tidak boleh sebenarnya di dalam konteks kita membahas hibah ini. Wal mubadaratu lan agi-agi ila ta'tilil mu'dhi maring nyepekake wong kang klarakake, maring nyepekake wong kang klarakake utawa ngosongake wong kang klarakake anil usuli saking tumeka ila muradihi maring kang dikarepake al-mu'dhi. Jadi kita membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain agar tujuan dari orang yang kita bicarakan itu tidak sampai. Ini kalau kita ambil contoh misalkan dalam kampanye misalnya. Jadi kampanye hitam kan, black campaign itu kadang kan gitu, lawan politiknya menyerang dengan isu-isu yang sebenarnya kadang malah tidak terjadi. Jadi cuman hoax agar seseorang itu tidak mencapai apa yang diinginkan gitu. Itu menghalangi keinginan orang lain dengan cara menceritakan kekurangan-kekurangan beliau. Nah itu di zaman modern seakan-akan sudah menjadi sesuatu yang dibenarkan. Nah dalam ilmu akhlak ya tidak benar. Wal qasdu lan najo, wal qasdu lan najo ila tabri'atin nafsi maring bebasake awake dhewe. Jadi melepas diri. Jadi maksudnya menyalahkan orang lain, melepaskan diri dari kesalahan. Jadi misalkan ada suatu kejadian di mana fatal, kan misalnya fatal. Jadi yang disalahkan orang tertentu, kemudian kita membicarakan itu. Jadi seakan-akan kita tidak bersalah. Misalnya dalam suatu kerja, misalnya kerja bareng, atau misalnya kita membuat acara, ternyata acaranya itu berantakan, misalnya. Terus akhirnya salah-salahan. Nah, kita membicarakan kekurangan orang lain seakan-akan kita tidak ikut salah di dalam berantakannya acara itu. Nah itu kadang itu juga termasuk bagian dari ghibah. Jadi kita mengkambing hitamkan orang lain untuk terkesan kita tidak punya salah kan gitu. Padahal bisa jadi semuanya salah kan gitu. Karena apalagi kalau dalam kerja tim itu kan semuanya ya kerja kan gitu. Tapi ternyata ketika gagal yang dikambing hitamkan misalkan hanya satu orang, itu ya bagian dari hibah. Wa mujamalatur rufaqai lan gawe baguse maring wong maring pira-pira kanca rafiqun rufaqa. Jadi gawe bagus maring pira-pira kanca, maksudnya biar terkesan bagus, biar terkesan baik. Jadi carane pura-pura. Pura-pura mujamalah itu ya sebagian dari hibah itu. Wal hazlu lan guyon. Nah, guyon itu kan jane ya hal-hal sepele dan sering kita lakukan, tapi kadang nek keblabasan ya kan, itu keblabasan itu ya engko dadi ora apik ya kan. Makanya kadang wong nek kumpul terus guyon iku biasane nanti kemudian pelayune iki ngomong ning wong liya iku. Makanya kenapa dalam ilmu suluk itu berkumpul kemudian banyak tertawa dan seterusnya itu kalau berlebihan itu dilarang. Itu bagian dari
perkara yang harus dihindari dalam rangka untuk mendidik jiwa kan gitu. Soalnya kadang ya awake dhewe itu kadang ya umume wong ya kadang nek kumpul terus guyon iku terus cerempet tekan membicarakan orang lain. Ya nek sing dibicarakan itu baiknya itu tidak apa-apa, tapi kalau biasanya kan yang dibicarakan itu malah justru kekurangannya. Wal istihza'u lan ngece atau bahasanya iki apa? Ngenyek. Ya, ngenyek. Ngolo-olo, merendahkan, istihza. Dan ini yang menjadi catatan kita. Jadi ketika kita membicarakan orang lain tapi tujuannya adalah merendahkan, itulah yang disebut ghibah. Walaisa minal ghibati. Walaisa lan ora ana minal ghibati iku setengah saking ghibah. Ini pengecualiannya atau istisnaiyatnya. Apa laumul muqassiri, modo wong kang pepeko, modo wong kang pepeko. Ala taqsiri ing atase pepekone muqassir, ing atase pepekone muqassir. Maksudnya pepekoke wong aneh-aneh. Jadi memang dia itu hobi untuk, misalnya seorang itu hobi untuk melakukan sesuatu yang aneh. Kemudian keanehan itu kita komentari atau kita bicarakan. Itu bukan bagian dari ghibah. Karena memang dia berbuat sesuatu yang tidak umum, kan itu. Misalnya gawe video atau TikTok atau apa upload misalkan ning IG misalnya. Tapi videonya itu aneh. Kan tidak ora umume lah, ora umume wong gampangane ngono. Maka kemudian menjadi viral. Lah keviralan itu kemudian kita komentar, ulah gur kaya ngono misalkan. Wis kaya ngono kok ya viral misalkan. Lah kita mengomentari itu tidak bagian dari ghibah karena itu terjadi karena memang dalam konteks yang tadi pepeko dalam bahasanya muqassir, taksir. Itu termasuk tadi nenggon masalah kefasikan mau. Orang yang fasik tapi kefasikan itu ditampakkan. Nah, kemudian kita membicarakan kefasikan orang itu walaupun dengan tujuan untuk merendahkan, itu juga tidak bagian dari ghibah. Itu karena sesuatu yang tidak layak itu memang harus dikomentari, ya kan? Jadi jangan sampai sesuatu yang sebenarnya tabu itu kemudian menjadi tidak tabu. Contoh misalnya, ana wong misalnya ning masjid kok nganggo kathok cekak, misalnya tumrape wong wedok misalnya mangkat ning masjid rukoe ditenteng ora dienggo tapi nganggone kathok cekak, kok nganggone ning masjid tok misalnya. Kok metus ka masjid ya kudunge dicopot misalnya, terus kathokan cekak meneh misalnya. Kita komentari itu bukan dari bagian ghibah. Justru kita harus komentar, karena kalau kita tidak komentar maka sesuatu yang tabu itu akan menjadi hal umum, kan itu. Atau misalkan orang nyuwun sewu misalnya kadang dalam hubungan misalnya, gampangane wong gaweane iku zina misalnya. Wong zina ning kampung misalnya atau ning dimanapun lah, wong zina gaweane zina misalnya dolan, misalnya Bali nggawa cewek anyar atau anak wong wedok yang nggawa lanangan anyar misalnya. Dan itu seterusnya seperti itu. Kalau tidak kita komentari, itu akan menjadi hal yang biasa. Itu malah bahaya, kan itu. Jadi sesuatu yang itu fasik, ketika kefasikan itu kok dilakukan secara terbuka, itu malah justru kita wajib ngomentari. Karena kalau kita tidak ngomentari, malah justru tadi sesuatu yang sebenarnya tabu, tidak layak untuk dilakukan, akan menjadi hal yang biasa. Itu contoh, kan itu. Makanya tadi muqassir ala taksirihi itu bukan bagian dari ghibah. Jadi kita laumul muqassir ala taksiri, meskipun kita modo mencela, kan? Mencela orang yang melakukan sesuatu yang aneh, tidak layak pada umumnya, kemudian kita mencela, kan itu contoh.
Apalagi kalau itu sampai pada kefasikan, kemudian kita hanya diam. Lalu nanti kalau kita membicarakan keburukannya kan malah hibah, bukan hibah. Itu bukan hibah karena kita justru kita harus berbicara agar mengaburkan nilai-nilai yang tabu. Itu di dalam konteks dakwah seperti itu. Jadi jangan sampai kita takut ghibah tapi justru kita mendiamkan sesuatu yang tidak baik gitu. Karena dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar itu malah biyadihi kan gitu. Terus fabilisanihi, terus kan fabi qalbi itu kan terakhir. Dan itu kita harus berani gitu. Itu contoh. Wa irsyaduhu lan nuduhake ing muqassir ilama maring barang fi kang iku tetep ing dalem maslahatuhu utawi kebagusane muqassir. Tapi di sini ini yang tidak boleh terlupakan, irsyad, ya kan, memberikan petunjuk. Jadi ketika kita mencela, tapi juga harus memberikan solusi, kan gitu. Kita harus memberikan pencerahan. Jangan sampai hanya sekedar mencela, tapi kemudian kita tidak memberikan solusi. Ini nanti juga zong lagi, kan gitu. Kita mencela orang yang misalkan suka mabuk, atau kita mencela orang yang suka mencuri misalkan, tapi kita hanya sekedar mencela tanpa memberikan lapangan pekerjaan misalkan, itu ya sama saja kan gitu. Itu contoh dalam konteks sebagai seorang pemimpin misalnya kan gitu. Kita mencela orang yang bodoh tapi kita tidak pernah mengajari dia untuk bisa menjadi orang pintar misalkan. Kita mencela adik kita misalnya, adik kita ra iso maca, kok goblok men ra iso maca, wis kelas 1 kelas 2 ra iso maca. Maka ya harus irsyad, harus memberikan pertolongan, harus memberikan pengajaran. Ora iso maca ya piye carane iso maca diwarai kan. Jadi jangan hanya sekedar mencela kan itu contoh. Maka ini yang terpenting. Seandainya kita tidak bisa memberikan irsyad, maka paling tidak ya tadi agar sesuatu yang fasik itu tidak menjadi tabu. Sesuatu yang fasik itu tabu jangan sampai menjadi hal yang biasa. Tapi paling baiknya kita juga harus memberikan irsyad. Kita juga memberikan solusi dari apa yang kita cela. Li'anna Allah karena saktamane Gusti Allah azza wa jalla, azza maha luhur sapa Allah, jalla maha agung sapa Allah. Iku lam yanha, ora nyegah sapa Allah anin nasihati saking pitutur bagus. Walakinahu, tetapi ini Gusti Allah iku naha nyegah sapa Allah anil ghibati saking ghibah atau ngrasani Allah. Wa balagha yubalihu mubalagha, lan bangetake sapa Allah taala fil inkari ing dalem ngingkari alaiha ing atase ghibah gitu. Jadi Allah itu mengingkari hibah, tapi juga bukan berarti Allah itu melarang untuk berghibah selagi memang kemudian setelah laumul muqassir, setelah kita menghibah, kemudian kita memberikan pencerahan, kita memberikan solusi sehingga orang yang kita hina, orang yang kita cela itu kemudian menjadi sadar gitu. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Surat Al-Hujurat. Wala yaktab lan aja ngrasani sapa sira, wala yaktab lan aja ngrasani sapa ba'dukum sebagian ira kabeh ba'dun ing sebagian kang weneh. Janganlah kalian berghibah satu sama lain. Dipun umpamaaken dening Allah ayuhibbu, ana ta demen sapa ahadukum salah suwiji ira kabeh, sapa ahadukum salah suwiji ira kabeh ayyakula ing yen mangan sapa ahadukum lahma akhihi ing laham ki daging ya, lahma akhihi ing daginge sedulure ahadukum maitan hale mati. Jadi memakan bangkai saudaranya. Ini perumpamaannya. Jadi orang yang berghibah itu ibarat orang yang memakan bangkai saudaranya.
fakarihtumuhu mongko sengit sapa sira kabeh ing ayyakula lahma akhihi. Gitu. Apa kowe iki seneng nek mangan dagingi kancamu? Ya jawabane ya fakarihtumuhu, ya sengit, ora gelem. Ya makane nek ora gelem mangan bangke ya berarti ya aja ghibah. Karena apa? Aib kan. Ghibah tadi kan membicarakan kekurangan, aib kan, keburukan orang lain. Nah, keburukan tadi kan ibaratnya bangkai. Kalau kita membicarakan keburukan orang lain, maka ini kalau dalam hitung-hitungan al-jaza ya, jazaul amal itu kan berarti dosa orang yang kita ghibai itu berkurang kemudian dilimpahkan kepada kita. Artinya ketika kita membicarakan keburukan aib orang lain itu sama saja kita mengambil ya kan, mengambil keburukan orang lain kemudian kita limpahkan untuk diri kita sendiri. Nah itu ibarat ya tadi kita mengambil bangkai orang lain kemudian kita makan. Itu ibaratnya. Maka fakarihtumuh, maka ya semestinya kita membenci. Maka kita mestinya juga membenci untuk membicarakan aib orang lain. Tapi tetap tadi catatannya ada tendensi merendahkan, ada tendensi untuk menghinakan, ya kan, mencela dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya ada kemaslahatan, ada kemanfaatan yang lebih besar, maka termasuk ghibah yang diperbolehkan. Maka nenggun termasuk nenggun muhakamah, nenggun persidangan, misalnya seorang saksi harus membicarakan kejadian yang sebenarnya meskipun itu adalah aib bagi yang tersangka, maka itu wajib malahan. Karena kalau seorang saksi tidak memberikan persaksian yang semestinya, ini malah nanti dia memberikan saksi palsu. Itu kalau dalam hukum malah justru hukumannya sangat berat sekali kan. Itu contoh. Atau dalam kerangka kita meminta fatwa itu juga boleh, karena ketika kita meminta fatwa itu harus menceritakan apa yang semestinya terjadi atau yang sebenarnya terjadi. Atau termasuk kalau di dalam Ihya Ulumuddin itu ada misalkan seorang yang ditanya tentang orang yang hendak dikhitbah gitu. Jadi misalkan ada cowok ingin mengkhitbah jenengan gitu. Maka ketika orang yang ditanya tentang jenengan itu harus cerita apa adanya. Misalnya tonggonin jenengan atau konconin jenengan, menurutmu misalnya si Aki piye. Nah, itu harus cerita apa adanya kan itu. Cara judes ya diceritakan kejudesannya, cara pelit ya diceritakan kepelitannya dan sebagainya. Tapi juga harus imbang, kebaikannya juga harus diceritakan. Karena kalau dalam rangka tadi maktubah untuk mengkhitbah seorang wanita, atau sama jenengan pengen memilih atau menentukan pilihan, misalnya dilamar wong loro, misalnya disenengi wong loro, harus milih salah satu, ya kemudian bertanya-tanya nak si A ki piye, si B ki piye, yaitu kemudian yang jenengan tanyai itu kemudian membicarakan atau menyebutkan keburukan atau kekurangan orang yang mengkhitbah jenengan, itu juga tidak bagian dari hibah yang dilarang. Hal semacam itu boleh karena ada nilai kemaslahatan yang lain. Dan masih banyak lagi hibah-hibah yang tadi yang diperbolehkan. Tapi tentu tadi ketika kita mencela orang lain atau maksudnya perbuatan orang lain, itu usahakan ada irsyad ilal masalah. Jadi kita juga memberikan solusi, jangan hanya sekedar mencela tapi juga harus memberikan bimbingan atas kekurangan orang lain. Jadi istilah ya al-hasanat yudhibnas sayyiat, ya kan gitu. Ketika kita membicarakan kekurangan orang lain itu sayyiat, tapi kemudian ketika kita memberikan irsyad itu hasanat. Jadi di situ ada tambal sulam, ya kan. Kita berbicara keburukan tapi juga kemudian ada kebaikan-kebaikan yang kita berikan. Makanya itu penting bagi kita, ya namanya manusia ya, yang